Kita mulai pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini Bapak akan menjelaskan sistem atau teknis tugas kelompok yang sudah Bapak minta ke kalian untuk membentuk kelompok. Tadi di grup kelihatannya sudah di-upload oleh kawan kalian kelompok-kelompoknya. Oh ya, seperti biasa, nanti di sela-sela kalian mendengar penjelasan Bapak, silakan diisi absennya. Bapak share di chat untuk link absennya. Jadi kelompok itu nanti kalian tujuannya untuk meringankan tugas kalian ya. Jadi di satu tugas untuk satu kelompok. Nah, tapi kelompoknya itu bukan kelompok nyata ya. Maksudnya kerja kalian tetap melalui daring ya. Jadi komunikasinya melalui HP ya, melalui telepon atau melalui grup WA, grup Telegram, nah, seperti itu ya. Jangan kalian kerjanya langsung ya, jangan kumpul. Aduh, karena pada masa seperti ini ya itu tetap kita hindari. Jadi Bapak tekankan sekali lagi kelompoknya ini bekerjanya melalui daring ya metodenya. Nah, kalau seandainya Bapak dapat kabar kalian kerja kelompoknya langsung, ketemu langsung, nanti Bapak batalkan kelompoknya. Berarti tugasnya pribadi, personal, sendiri-sendiri. Bisa dipahami nak ya? Ya, oleh karena nanti tugasnya insya Allah tidak berat ya. Ya kita bermain di internet, kecakapan kalian memainkan atau browsing internet itu saja. Ya Bapak rasa kalian bisa melakukan itu ya. Jadi tidak harus atau tidak membedakan. Nanti kalau di kelas yaitu pintar, akhirnya berebut ya tidak. Ini tidak menjadi tolak ukur yang seperti itu ya. Nah caranya bagaimana? Ya seperti ini. Nanti Bapak tampilkan. Bapak share dulu ya. Oke, seperti biasa Bapak ingatkan lagi yang baru bergabung silakan absen. Di link absen itu sudah Bapak kirim. Nah, kalian di pencarian itu nanti dibuka browsing kalian, pencarian kalian, apakah Chrome atau Mozilla atau apapun itu ya. Nah, nanti di mesin pencarian itu kalian ketik saja kata kuncinya, misal virtual. Nanti judulnya atau istilahnya virtual ya, virtual lab. Virtual lab itu maksudnya praktek secara virtual, secara maya. Nah, kita melakukan eksperimen, melakukan percobaan, tapi bendanya atau itu berupa animasi saja. Gambar atau video yang bergerak, video atau gambar yang bergerak di laptop atau HP. Kita tidak langsung megang atau melakukan percobaan barangnya langsung ya, tidak. Nah, itu maksudnya virtual ya. Nah, jadi kalian cari istilah virtual lab, fisika. Nah, ini fisika, ini kan ketemu fisika. Atau nanti kalau sudah ditentukan materinya, langsung saja kalian ketik virtual lab fisika fluida statis misal.
Nah, langsung ke kata kunci itu, nanti muncul. Bapak cari yang umum saja dulu, ini virtual lab fisika ya. Nah, ini kita buka. Nah, ini nanti akan muncul banyak pilihannya. Nah, banyak pilihannya. Ini, nah nanti silakan kalian pilih yang mana. Yang umum yang sudah di bawah naungan pemerintah dan bisa kalian manfaatkan kuota belajar yang sudah kalian dapatkan dari pemerintah, itu salah satunya ini PET. Nah, PHET, PET. Tapi tidak harus yang ini yang kalian ambil nanti ya, boleh situs yang lain, boleh, banyak ini. Bapak akan contohkan yang PET ini ya. Ini kita buka itu. Nah, ini munculnya seperti ini ya. Ini banyak pilihannya, banyak pilihannya. Nanti kalian sesuaikan dengan materi kelompoknya. Oleh karena nanti materi setiap kelompok akan Bapak bedakan ya, biar kita banyak variasinya. Nah, nanti kalian sesuaikan. Contoh Bapak ambil yang ini misalnya, balon dan listrik statis. Kita buka. Nah, ini ada menu unduh ya. Unduh. Artinya ini bisa kalian download. Ketika sudah kalian download, setiap kali kalian pakai berarti tidak perlu lagi internet ya. Bisa offline. Tapi kalau kalian mau menjalankannya secara online, ya bisa langsung klik ini saya. Klik di gambar ini. Ini ada keterangan lain-lainnya, ya silakan dipelajari. Kalau donated ini berarti kalau kalian mau menyumbang, nah, ini kan gratis ya, gratis. Kalau kalian mau menjadi donasi, donatur, nah, boleh klik ini, beramal. Jadi kita langsung klik ini. Lihat yang muncul nantinya. Nah, ini. Sudah tampil di layar, Nak? Sudah. Sudah ya. Gambar apa yang di layar itu? Balon. Baju. Baju dan balon. Nah, ini virtual atau percobaan yang mungkin sudah pernah kalian lakukan dengan benda yang lain ya. Di SMP mungkin sudah, atau di SMA mungkin, atau juga dari sumber yang lain. Percobaan ketika kalian menggosokkan mistar, nah yang umumnya seperti itu, menggosokkan mistar ke rambut atau ke baju, wall. Setelah digosokkan, mistarnya didekatkan ke serbuk kertas. Pernah melakukan percobaan seperti itu? Belum, Pak. Apa yang terjadi? Yang pernah atau yang pernah membaca paling tidak, bukan melakukan? Ketika mistar digosokkan, kemudian didekatkan ke serbuk kertas. Kertasnya menempel. Nah, nempel ya, nempel. Kenapa dia bisa nempel? Nah, ini penjelasan gamblangnya di animasi ini. Jadi setiap benda sama seperti baju ini ya. Ini gambar baju. Dan balon. Setiap benda itu memiliki muatan positif dan negatif. Muatan positif dan negatif. Setiap muatan jumlahnya sama. Nah, dilihat. Selalu berpasangan ya, positif, negatif, positif, negatif. Sehingga kalau dijumlahkan muatan positif dan muatan negatif itu jumlahnya sama. Muatannya sama. Begitu juga dengan balon. Nah, juga seperti itu. Jadi setiap benda kondisi awalnya normalnya jumlah muatannya sama. Makanya oleh karena jumlah muatan positif negatifnya sama, berarti muatan benda itu netral ya. Nah, tidak bermuatan jadinya.
netral. Paham sampai sini ya? Nah, jadi awalnya setiap benda itu dalam keadaan netral, oleh karena jumlah muatan positif dan negatifnya imbang. Nah, kemudian masing-masing benda yang netral ketika kita gosokkan, nah misal ini balon dan baju ya. Kalau yang pernah kalian dapatkan atau praktekkan mungkin mistar dan rambut tadi ya. Ini kalau kita gosokkan, nah lihat kita dekatkan di sini, kita gosokkan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Muatan apa? Muatan. Pindah ke balon. Apa yang terjadi? Negatifnya berpindah. Ya, muatan negatifnya pindah ke balon ya. Muatan negatif yang ada di baju pindah ke balon. Artinya apa ini? Jadinya yang baju itu bagaimana jadinya? Artinya apa ini sekarang? Ayo, ini kelikan di balon masih terus Bapak pegang ini ya. Masih ditahan ini. Oleh karena kalau dilepas nanti akan terjadi sesuatu ini. Artinya apa ini? Muatan negatif pindah ke balon pada baju. Sekarang bajunya bagaimana? Sekarang bagaimana muatan bajunya? Ya, jadinya bajunya bermuatan positif ya. Nah, ada lagi muatan negatif sini ya. Jadi awalnya baju itu netral, ketika digosok dengan balon, baju menjadi bermuatan positif. Sedangkan balon menjadi bermuatan negatif ya, negatif. Nah, artinya setiap benda bermuatan. Nah, pada bahasan tentang listrik statis, setiap benda yang bermuatan akan terjadi interaksi ya, akan terjadi interaksi. Apakah itu tarik menarik atau tolak menolak? Kalau dia sejenis, interaksinya tolak menolak. Kalau tak sejenis, interaksinya tarik menarik. Nah, sekarang balon dan baju muatannya tidak sama ya. Baju positif, balon negatif. Nah, maka ketika ini didekatkan atau balonnya sekarang kelikannya Bapak lepas atau tidak Bapak pegang lagi lah istilahnya secara nyatanya sudah. Lihat, perhatikan apa yang terjadi. Nah, ketika kelikannya dilepas, apa yang terjadi dengan balon? Mendekati. Ya, balonnya mendekati baju ya, dan akhirnya menempel di baju. Nah, ini interaksinya tarik menarik dia, interaksinya tarik menarik. Kenapa balon yang mendekati baju? Ya oleh karena balonnya lebih ringan. Makanya kalau kalian percobaannya dengan kertas itu dibuat sekecil mungkin, sekecil mungkin. Kalau bendanya besar, sama-sama besar, nanti gaya tariknya tidak imbang dengan beratnya, nah, sehingga bendanya tidak bergerak. Padahal sebenarnya terjadi interaksi ya. Ini dipilih balon, ya oleh karena balon ringan, sehingga dia mudah bergerak. Nah ini yang terjadi ya. Nah, jadi ketika dilepas, dia akan menempel. Nah itu contohnya ya, contoh virtualnya. Nah ini di sini ada pilihan-pilihannya ya. Pilihan ini tampilkan semua muatan. Berarti ini kelihatan muatannya. Tapi kalau kalian klik tidak tampilkan kan tidak terlihat muatannya ya. Tampilkan perbedaan muatan. Nah ini
yang berbedanya saja yang tampil. Ya silakan kalian pilih yang mana ini nantinya. Kemudian di sini ada pilihan 1 balon, ada 2 balon. Nah, ini. Bisa ini. Kalau mau ngulang lagi, ini klik tombol reload ini. Nah, ini percobaannya diulang lagi ya. Misal kita dengan 2 balon ya. Nah, dengan 2 balon. Lakukan lagi percobaannya dengan 1 balon ini, misal. Kemudian kita dekatkan dengan balon ini. Oh ya, dinding ini, nah lihat ini ya, dinding ya. Nah, Bapak lupa tadi memperlihatkan. Perhatikan dinding yang sebelah kanan. Balon yang sudah kita gosok sekarang bermuatan positif, bermuatan negatif. Di dinding itu ada muatan positif dan negatif. Ketika didekatkan, nah lihat. Muatan negatifnya terdorong ya. Nah, terjadi tolak menolak. Tapi balon dengan baju tadi dia tarik menarik, menempel ya. Ayo. Yang balon yang sama, nah ini ya, balon yang kedua. Nah, bisa kita lakukan percobaan juga seperti itu. Ini tugas yang akan kalian kerjakan secara berkelompok ya. Jadi Bapak ulang, kalian cari, Bapak mundurkan ya. Ketik kata kuncinya apa di situ, nah, buka, kemudian kalian pilih materi yang sesuai dengan topik tugasnya, tugas kelompoknya, dipelajari. Kalau sudah dipelajari, selanjutnya yang kalian buat itu adalah LKPD-nya. Nih, Bapak stop dulu ini, Bapak tampilkan LKPD-nya. Halo? Masih bisa didengar suara Bapak, Nak? Masih, Pak. Nah, sekarang yang tampil di layar kalian apa? Ya, virtual lab. Ya. Jelas, Pak, gambarnya. Apa? Ya, sambil perhatikan layarnya saya ya. Jadi, di tugas yang akan kalian lakukan, membuat ini, virtual lab. Virtual lab ini namanya LKPD ya. Ini namanya LKPD. Keseluruhannya ini namanya LKPD. Lembar kegiatan atau lembar kerja peserta didik. Ini judulnya. Judulnya kalian susun langkah-langkahnya seperti ini. Jadi ada tujuan, ada hipotesis, bahan, prosedur. Nah, prosedur ini kalian urutkan kerja kalian ketika membuat atau mengamati animasinya tadi. Contoh ya, atau Bapak buka yang ini, yang sesuai dengan LKPD-nya nih. Ini tentang balancing. Bentar ya, Bapak buka ini dulu. Atau sebelum sana Bapak lanjutkan dulu. Jadi sini, ini ketik jawaban Anda langsung ke lab ini, termasuk screenshot perintahnya ya. Kemudian buka simulasi pad ini situsnya, webnya ya. Jadi nanti kalian lampirkan webnya ini. Langkah selanjutnya silakan berlatih. Kemudian pada menu simulasi pilih label masa dan seterusnya. Ini langkah-langkah kerja yang kalian lakukan dengan animasi tadi ya, dengan virtual lab tadi. Kalau memang dia mencari data, masukkan datanya. Nah, masukkan datanya di sini. Sampai nanti buat kerja analisisnya, terakhir nanti kesimpulannya apa. Nah, jadi kalian tidak harus menjawab ini ya, tidak menjawab ini tidak.
Yang kalian kumpulkan cuma formatnya seperti ini. Tapi tetap kalian lakukan uji coba langsung yang kalian isi datanya. Nah, itu untuk presentasinya nanti. Kalau ada waktu kita presentasikan, kita uji cobakan. Nah. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Mau ditanyakan? Ada pertanyaan, Nak? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak contohkan yang LKPD yang ini ya. Contoh seperti ini misal. Ini kalau ini kan ketik jawaban ini perintah ngumpulnya juga kan langsung. Jadi ini disiapkan seperti ini datanya. Nah, jadi maksud seperti ini apa? Ketik jawaban Anda langsung ke lab ini termasuk screenshot yang diperlukan dari simulasi. Lalu kirimkan lab Anda yang sudah lengkap melalui link yang disediakan. Ya, ini link ini nanti link yang contohnya link yang Bapak sering kirim ke kalian seperti link absen, link tugas. Nah, itu ya. Nah, ini ketiknya di sini langsung. Di sini ada seimbangkan aku ya, nanti Bapak bukakan ini biar jelas. Tangkapan layar, maksudnya kalian screenshot setiap langkah-langkahnya ini ya. Kalian screenshot, simpan dalam bentuk gambar. Itu bukti fisiknya bahwa kalian memang melakukan langkah-langkah percobaannya. Nah, yang kedua, buka simulasi PET balancing. Nah, berarti ini situs yang kita cari tadi. Ini alamat webnya. Jadi nanti orang tinggal klik ini atau tinggal copy, dipastekan ke Google, dia langsung muncul nantinya. Kemudian silakan berlatih atau ini contohnya ya, Bapak ini Bapak copy, kemudian Bapak lari ke Google-nya. Nah, misal ini dipastekan di sini. Nah, paste. Dia akan muncul simulasi yang sesuai dengan web itu ya, situs itu. Nah, ini. Jadi kalau kesetimbangan ini ada 3 level, di sini ada 3 jenis tampilannya, ada pendahuluan, ada lab keseimbangan, ada permainan. Kalau di LKPD yang Bapak contohkan itu, jadi kalian yang pertama latihan dulu di pendahuluan. Ini latihan namanya ya, latihan, kemudian ada lab keseimbangan, dipelajari dulu. Untuk praktek yang sesungguhnya itu di permainan ini nantinya. Makanya di langkah-langkah prosedur itu Bapak tuliskan di sana tadi adalah pelajari atau latih apa ini ya, lebih tepatnya. Silakan berlatih sambil memahami keseimbangan di bagian pendahuluan. Nah, ini di bagian pendahuluan ini. Ini untuk berlatih saja, makanya langkah prosedurnya pertama klik ini dulu, pendahuluan. Tampilkan. Nah, di prosedur yang Bapak buat tadi ada tertulis pada menu simulasi pilih label massa dan penggaris. Nih, ini menu simulasinya, pilih label massa. Maksudnya ini dicentang. Kalau tidak dicentang, nah ini perhatikan yang bagian gambar ini.
Kalau ini kalian klik, maka akan muncul label masanya. 5 kilo, 5 kilo, 10 kilo. Itu maksudnya. Jadi, kalian klik ini, kemudian posisi. Nah, posisi. Kalau ini kan tidak ada. Perintah Bapak tadi di LKPD, klik penggaris. Nah, dicentang penggarisnya. Nah, ketika ini dicentang, maka mistarnya ini muncul di sini ya. Ini nanti mengetahui jaraknya. Jarak dalam meter ini. 0,25, 0,5 dan seterusnya. Nah, latihannya bagaimana? Ya ini tadi, ini misal kita letakkan 5 kilo ini di posisi 1 meter sebelah kanan. Biar imbang, ini kita ambil yang 5 kilo juga, kemana letaknya? Ke sebelah kiri berapa jaraknya? 1 meter. 1 meter juga, biar imbang ya. Coba kita uji coba. Bagaimana cara menguji cobanya? Ini kita klik, gambar sebelah kiri kan masih ada penumpunya. Ketika kita pindahkan ke kanan, artinya penumpunya ini kita lepas. Apa yang terjadi? Nah, kita klik. Nah, tidak bergerak ternyata ya. Dia imbang. Coba kalau kita ulang. Kita geser yang ini, bukan di 1. Nah, kita letakkan di 0,75. Sekarang kita pindahkan, kita cabut penumpunya. Nah, ternyata kan tidak imbang dia ya. Tidak imbang. Kita ulang, ini reload, ini menu reload. Latihan lagi, misal untuk benda yang 10 kilo. Nah, penggarisnya tadi kita tampilkan lagi. 10 kilo di 1 meter. Nah, 1 meter. Kita pasangkan dengan yang 5 kilo. Misal Bapak letakkan di 1 juga. Kira-kira dia imbang atau tidak ini? Tidak. Akan miring ke arah mana dia? Ke kanan. Coba kita klik. Wah, ternyata memang tidak imbang ya. Sekarang, biar imbang yang 5 kilo ini kita letakkan di mana? Di garis yang berapa? Biar imbang. Berapa? 2, Pak. 2? 2. Coba. 2. Ah, benar ternyata ya, imbang dia. Nah, itu. Ini kan berlatihnya ya, berlatih kalau yang sini. Sekarang kita lihat ke permainan yang sebenarnya ini. Atau lab keseimbangan dulu. Ini juga berlatih juga masih. Penggarisnya kita aktifkan. Ini ada pilihan orang misalnya ini. Orang 80 kilo di 0,5 misal. Biar imbang dengan 20 kilo. Nah, kira-kira di mana posisi orang yang beratnya 20 kilo ini? Kalau di 1,5 imbang tidak kira-kira? Imbang atau tidak kira-kira? Kita cek. Wih, ternyata tidak imbang ya. Di mana biar dia imbang? Coba kita letakkan di 2. Nah, ternyata yang 20 kilo posisinya di 2 baru dia imbang. Nah, ini ya, berarti terakhir yang permainan ini. Nah, ini maksudnya. Jadi permainan ini, inilah praktek yang sesungguhnya dari keseimbangan itu. Ada levelnya nih. 1, ketinggian 2, ketiga, dan keempat. Nah, kalau diklik ini bukan lagi uji coba nantinya. Ketika kalian lakukan, kalau benar dia ada skornya, kalau salah ya tidak ada skornya, 0. Contoh ini 10 kilo di garis pertama ini. Oke, mistarnya kita masukkan di angka 0,25. Ini 10 kilo juga, biar imbang kemana letaknya? Hati-hati kalau salah 0 nilainya nanti. 0,25 juga. Oke, kita periksa. Ah, benar dapat poin 2 ya skornya. Selanjutnya, ini apa yang akan terjadi? Ini soalnya.
Nah, makanya di tabel tadi kan Bapak buat seperti itu. Apa yang akan terjadi? 5 kilo di 1,25 dan 20 kilo di 1,25. Ini pilihannya. Apa yang akan terjadi? Apakah dia miring ke kiri, ataukah imbang, ataukah miring ke kanan? Miring ke kiri. Miring ke kiri. Ini ya. Coba tes. Periksa. Iya, dapat poin lagi ya. Terakhir satu lagi. Nah, ini. Imbangkan aku. 5 kilo di 0,5, 10 kilo. Ini kita sembarang saja ya, biar salah misal. Kita letakkan dia di posisi 2. Lihat kalau seandainya ini kita klik. Nah, salah. Ini lihat dia, merengut ya. Berarti tidak dapat poin kita. Itu ya. Oke, itu kira-kira yang akan kalian lakukan secara berkelompok. Silakan kalian pelajari, nanti Bapak share di grup Telegramnya, LKPD-nya. Nah. Kalian diskusikan, kalau ada yang perlu ditanyakan ya kalian tanyakan atau diskusikan di Telegram nanti bawa ke sana. Jadi jangan ngechat pribadi ya, kita langsung diskusi di grup nanti. Oke, itu saja. Terakhir masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan enggak? Yang belum absen silakan absen. Itu Bapak kirim ulang lagi link absennya di chat itu. Ada pertanyaan? Kalau belum ada nanti pertanyaan-pertanyaannya ya boleh diajukan di grup ya. Ingat, Bapak ingatkan sekali lagi, kelompoknya ini kelompok daring ya, jangan tatap muka langsung. Nanti kalau terdengar ke Bapak ada yang tatap muka langsung, Bapak ganti tugasnya, bukan lagi kelompok berarti. Nanti tugasnya pribadi. Masing-masing satu tugas nantinya. Oke, itu saja. Bapak kasih kesempatan lagi, mau ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada, Bapak cukup sekian ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.